Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Alvin Zaki dengan NPM 211872030304 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2A. Saya di sini mau menjelaskan tentang human capital dan pentingnya human capital dalam pendidikan. Pengertian human capital. Pada dasarnya, konsep dasar human capital tidak hanya terpaku pada sumber daya, namun juga modal yang dapat memberikan pengembalian, atau bisa juga dikonotasikan sebagai biaya di setiap pengeluaran yang ditujukan untuk mengembangkan kualitas berikut kuantitas modal. Salah satunya adalah kegiatan investasi. Human capital memandang manusia sebagai kunci primer dalam suatu entitas. Human capital selalu berfokus pada perencanaan strategis demi mengoptimalkan bakat dan keterampilan sumber daya manusia dalam melaksanakan strategi bisnis organisasi atau perusahaan. Beberapa dari tugas utama human capital meliputi rekrutmen karyawan baru, mengadakan onboarding, mengadakan training and development, mempertahankan karyawan yang mempunyai kinerja bagus, menilai kinerja karyawan, mengelola data mulai dari klaim jaminan sosial, from gaji sebagai pegawai sampai permohonan cuti karyawan. Jenis-jenis human capital. 1. General Human Capital Management. Jenis human capital ini mengerucutkan fokusnya pada pengembangan kompetensi manajerial, kepemimpinan, keahlian fungsional, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat guna. Dalam hal ini, General Human Capital Management cocok untuk dikembangkan pada sumber daya manusia dengan tingkat manajemen eksekutif maupun tingkat lain yang lebih tinggi. Kedua, Strategic Human Capital. Cakupan strategi human capital meliputi keahlian dan keterampilan strategis yang didapat dari pengalaman ketika menghadapi suatu situasi atau kondisi tertentu. Umumnya, keterampilan yang bakal dikembangkan berupa kemampuan strategis untuk mengelola atau mengatur finansial terkait pemotongan anggaran supaya lebih efisien karena adanya kondisi keuangan yang kurang menguntungkan. Ketiga, industri human capital. Industri human capital berkaitan erat dengan berbagai pengetahuan tentang aspek industri. Biasanya terdiri dari industri dalam konteks supplier, teknis, dan regulasi. Walau begitu, jenis ini masih berlaku pada entitas yang operasi usahanya mengacu pada aturan yang sejenis. Keempat, relationship human capital. Secara garis besar, relationship human capital memiliki fokus utama untuk meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia dalam hal komunikasi dan penciptaan interaksi yang baik dan efektif dengan orang lain, sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi lebih lancar dan performa berikut kinerja karyawan ataupun perusahaan akan semakin berkembang. Dan yang kelima, company specific human capital. Company specific erat kaitannya dengan struktur dan budaya kerja dari suatu perusahaan. Karyawan dituntut agar lebih adaptif terhadap segala hal yang termasuk dalam ketentuan internal dari perusahaan terkait. Dengan demikian, para karyawan dapat menjalankan tugas beserta tanggung jawabnya sesuai dengan visi misi, juga mengarah pada perkembangan perusahaan agar lebih mudah dijalani. Pentingnya human capital dalam pendidikan. A. Teori human capital dan kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian dalam teori ekonomi klasik yang digagas oleh Adam Smith, Wealth of Nations, 1776. Human capital yang
berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar mandiri, dan belajar sambil bekerja. Pendidikan yang dimaksud tersebut tentu memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pendekatan human capital, terdapat hubungan linier antara investasi di bidang pendidikan dengan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi, high productivity dan high earning. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatkannya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut. B. Pengukuran human capital. Menurut Mary Jane Bowman, perbedaan pendapat tersebut bersumber pada dua hal, yaitu pertama mengenai persoalan apakah kapital itu sebagai persediaan ataukah sebagai input terhadap produksi. Kedua, berkenaan dengan pembobotan. Dalam pembobotan ini terlihat adanya upaya-upaya untuk memperlakukan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam satuan-satuan human capital. Namun ada kesepakatan mengenai perlakuan pengukuran kuantitatif dalam human capital. Suatu ukuran pendidikan yang diwujudkan dalam labor force dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas. Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik dan ukuran angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi. C. Pendidikan sebagai investasi. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun, dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis, yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. D. Investasi pemerintah. Investasi pendidikan oleh pemerintah mencakup pembangunan dan pemeliharaan yang mencakup pembangunan gedung-gedung sekolah, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran gaji guru, penyediaan anggaran untuk meningkatkan kualitas guru, dan lain-lain. Sementara ini, program-program pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan baru dapat dipandang sebagai fungsi pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan umum yang cenderung tidak profit center seperti halnya investasi produktif. E. Investasi swasta. Investasi pihak swasta yang dimaksudkan di sini adalah lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti yang bernaung di bawah suatu yayasan atau foundation. Program pemerintah dalam membangun sektor pendidikan, khususnya sekolah dasar, secara besar-besaran sejak Repelita 1 telah meningkatkan secara signifikan pemerintahan terhadap jasa pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, membaliknya infrastruktur umum serta kesadaran yang semakin tinggi terhadap pendidikan, dan berkembangnya faktor altruisme yang ditunjukkan dengan sikap setiap anggota masyarakat yang cenderung melihat orang lain dalam melakukan hal yang sama. Meningkatnya pemerintahan terhadap pendidikan ini dapat ditunjukkan baik oleh angka partisipasi maupun jumlah murid. F. Investasi rumah tangga. Investasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau rumah tangga pada umumnya berasal dari orang tua peserta didik. Hanya saja, beberapa porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk biaya pendidikan yang mencakup uang SPP, peralatan alat dan tulis, biaya transportasi, biaya pemondokan, dan lain-lain, tentu saja bervariasi dari suatu kelompok pendapatan masyarakat ke kelompok pendapatan yang lain, serta dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya.
Pola investasi pendidikan dari kelompok berpendapatan rendah atau mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tentu saja sangat berbeda dengan kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Investasi di sini terutama berupa pengeluaran biaya langsung, direct cost, untuk komponen biaya seperti disebutkan di depan. Selain bentuk biaya langsung ini, ada biaya tidak langsung berupa income forgone, yaitu berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh pendapatan karena waktu dan sumber dana dipergunakan untuk memperoleh pendidikan. G. Nilai ekonomi pendidikan. Menurut Pradana 2005, mengutip pendapat Profesor Joseph Stiglitz di Jakarta, sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga, kata peraih Nobel Ekonomi, seperti muat pada harian Kompas 15/12/2004. Pertanyaan ini dilontarkan Stiglitz ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti hal yang diperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia. Peranan pendidikan bahasa teknis modal manusia, human capital, dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut dikemukakan Ari A. Pradana yang menegaskan pendapat dari Lucas 1990 serta Mankiw, Romer dan Weil 1992 yang merevisi teori pertumbuhan neoklasik dari Solow 1956 yang legendaris itu. Dalam studi-studinya, mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara dapat tumbuh, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu dapat dijelaskan. H. Intervensi ekonomi secara spesifik pada pendidikan. Pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara adalah pendapat yang sama sekali tidak berdasar secara empiris. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak terlalu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dengan kata lain, pendidikan bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya, intervensi pemerintah dalam bidang ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Bentuk kehati-hatian adalah tidak terjebak untuk mengikuti peranan pemerintah dari besarnya alokasi anggaran pendidikan. Anggaran memang penting, tetapi pada beberapa besar, melainkan direncanakan digunakan untuk apa, mengapa, dan bagaimana. Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang, meski kebanyakan terlalu murah, dari hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin menghadapi masalah dari luar pendanaan. Di sini dibutuhkan intervensi pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu. Contohnya, di Kenya ditemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar disebabkan oleh kurangnya nutrisi murid sekolah dasar akibat penyakit cacingan. Pembagian obat cacing bagi murid SD ternyata lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.